juga nanti akan kita sosialisasikan agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran. Semuanya sama. Namun di sisi lain kita juga memahami bahwa tempat-tempat rehabilitasi ini masih sangat kurang. Oleh karena itu tadi kita dorong untuk bisa dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk memiliki tempat-tempat rehabilitasi, karena memang ini membutuhkan tempat, kemudian membutuhkan anggaran, waktu yang cukup, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih, tergantung dari kondisi dari tingkat yang bersangkutan masuk di dalam kelompok ringan, sedang, ataupun berat. Ini nanti Pak Kepala BNN yang bisa menjelaskan. Namun di satu sisi kita mendorong untuk ada rehabilitasi bagi para pengguna, namun di sisi lain kita harapkan pembangunan tempat-tempat rehabilitasi termasuk juga meningkatkan, tadi sepakat bahwa puskesmas mungkin juga menjadi salah satu tempat rehabilitasi yang bisa kita gunakan. Di masing-masing kecamatan sudah ada. Kemudian rumah sakit yang ada di TNI, Polri, dan rumah sakit pemerintah juga bisa ditambahkan untuk bisa dimanfaatkan sebagai pengguna. Dan kita dorong bagi para pengguna yang memang ingin berhenti atau sembuh untuk mendaftarkan dan memanfaatkan tempat-tempat rehabilitasi yang ada. Jangan menunggu ditangkap oleh aparat penegak hukum. Ini jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Menko Polhukam. Saya persilakan BNN. Siap, terima kasih Pak Menko. Kami mencoba untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri maupun Pak Menko tadi, bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan data tentang jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia. Karena secara rutin atau secara regulari BNN melakukan survei prevalensi setiap 2 tahun sekali, dan ini menjadi tanggung jawab BNN dan seluruh dunia melakukan prevalensi seperti itu. Jadi hasil prevalensi itu 3,33 juta. Kadang-kadang disampaikan 3,3 atau 3,33 juta. Itu pembulatan aja, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian menyangkut rehabilitasi sendiri, ada 2 pendekatan besar. Yang pertama adalah compulsory dan yang kedua adalah voluntary. Dan pendekatannya juga menggunakan pendekatan intervensi medis dan intervensi sosial. Nah, untuk compulsory ini adalah ditujukan atau menyasar kepada para pengguna yang ditangkap oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN. Dan yang kedua adalah voluntary, yaitu pengguna yang secara kesadaran melaporkan diri di IPWL yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial. Nah, untuk compulsory ini pada prinsipnya tidak ada kendala karena semua melalui satu proses hukum. Tinggal bagaimana persepsi atau perspektif kita melihat penghukuman itu secara bersama-sama, baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai kepada penghukuman. Kemudian yang berikut adalah ketika kita berbicara tentang jangkauan pemerintah terhadap pengguna, nah ini yang tadi dibahas di dalam rapat di atas yang dipimpin oleh Pak Menko, bahwa ada berbagai keterbatasan dalam rangka rehabilitasi tersebut. Yang pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi yang tadi sudah disepakati untuk ditingkatkan, dan yang kedua adalah biaya rehabilitasi itu sendiri. Karena amanat undang-undang kita mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini stakeholder terkait dalam penegakan hukum dan rehabilitasi narkoba ini, untuk memberikan intervensi kesehatan secara gratis. Nah, kalau dihubungkan dengan biaya per orang, lalu kemudian
tingkat ketergantungan, maka ini ada klasifikasi khusus. Mulai dari pendekatan intervensi 3 bulan untuk yang sedang, kemudian yang berat itu 6 bulan. Sementara indeksnya itu bisa per orang dalam 6 bulan itu sampai 60 juta. Artinya kita butuh waktu yang banyak, butuh waktu dan butuh biaya yang besar untuk rehabilitasi dan pendekatan sosial tadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri terkait dengan hasil penindakan. Sejak DES ini dibentuk, hasil penindakan sejak tanggal 4 November hingga 3 Desember. Kalau ditafsir nilai yang ada di depan ini dari hasil paparan tadi yang telah dijelaskan adalah senilai 2,88 triliun. Kemudian yang terkait rehabilitasi tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BNN. Selanjutnya terkait dengan lembaga pemasyarakatan dan peredaran narkoba di dalam penjara, saya persilakan Pak Menteri Pemasyarakatan untuk bisa menjelaskan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Menko Politik Keamanan, Pak Kapolri dan para pejabat menteri yang hadir. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami setiap hari itu selalu mengikuti pemberitaan di media. Demikian juga kami terima informasi dari masyarakat secara langsung, bahkan baik melalui WA pribadi maupun informasi-informasi yang langsung diberikan kepada seperti kami. Intinya bahwa setiap informasi yang kami terima, kami selalu menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang kami terima. Kemudian perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan sengaja atau mungkin terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan, terdiri daripada ada yang Kalapas, ada yang Karutan, ada KPLP, bahkan ada pegawai daripada sipil yang terlibat di dalamnya. Kepada mereka yang terlibat baik pesta sabu seperti yang di Sumatera Utara, kemudian yang di Jember tadi yang diinformasikan, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka tidak berikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dan ada beberapa tahapan remisi yang diberikan. Kemudian pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan. Ini akan terus berlanjut, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan, dan upaya untuk suksesnya tes pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Menteri Pemasyarakatan. Silakan. Ya. Saya Taufik dari CNN, ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Pertama, ini kan kita tahu perkembangan zaman itu kan semakin maju, dan secara khusus gitu, apakah dalam 1 bulan ini selama pembentukan Des Pemberantasan Narkoba itu, apakah ada tren-tren baru gitu terkait dalam modus operandi ataupun jenis-jenis narkotika yang diedarkan di Indonesia? Lalu bagaimana mitigasinya gitu? Karena kan ya kita tahu tadi khawatirnya anak-anak kita, apalagi kan perkembangan zaman teknologi itu semakin mudah, dan semakin khawatirnya disalahgunakan dan menjadi berbahaya bagi anak-anak gitu. Yang kedua, terkait kasus tadi kan disebutkan bahwa ada jaringan clandestine lab di Bali. Nah, ini yang menarik kan karena kita tahu Bali ini menjadi salah satu tempat banyak wisatawan asing di Indonesia. Nah, apakah
ini juga memang memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional, dan apakah mayoritas mereka yang membeli atau menggunakan narkoba di sana juga merupakan WNA atau seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir terkait tadi kan disebutkan ada Pokja rehabilitasi dan ada melakukan penerapan restoratif justice terhadap 382 kasus atau tersangka ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, lantas setelah dilakukan restoratif justice ini pengawasannya itu seperti apa dan bagaimana kategori yang bisa diterapkan untuk penerapan restoratif justice itu sendiri? Dan itu aja. 3 pertanyaan, saya persilakan Pak Kapolri, dan setelah itu Pak Jaksa Agung terkait restoratif justice. Baik, terima kasih Bapak Menko Polkam. Mungkin saya bisa jelaskan kepada rekan-rekan bahwa memang strategi dari para pengedar atau bandar untuk terus mengembangkan distribusi narkobanya ini, tentunya mereka juga terus melakukan pola-pola perubahan yang baru. Termasuk yang terakhir ditemukan di Bali, bagaimana dia mengubah narkoba yang tadinya padat kemudian menjadi narkoba dalam bentuk cair dan kemudian dicampur di dalam kemasan yang biasa digunakan untuk vape. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu tadi ada yang namanya Pokja publikasi. Pokja publikasi ini saya harapkan bisa mensosialisasikan terkait dengan tren baru terkait dengan model penyamaran, model-model yang terus dikembangkan dalam hal pengedaran narkoba, sehingga masyarakat kemudian bisa lebih waspada, lebih hati-hati terhadap hal-hal baru yang perlu diwaspadai. Karena memang kalau sudah terdampak kemudian kecanduan akan sulit. Oleh karena itu ini yang akan kita kedepankan untuk Pokja publikasi, untuk terus mensosialisasikan baik di dalam media mainstream ataupun seluruh media yang bisa kita gunakan, termasuk juga pada saat kita memberikan edukasi di tempat-tempat pendidikan. Kemudian terkait dengan restoratif justice, nanti mungkin secara khusus akan diperkuat oleh Bapak Kejaksaan Agung. Namun yang jelas, bagi yang telah lolos asesmen dan kemudian mereka dinyatakan kelompok yang harus direhab, tentunya terus dilakukan pengawasan oleh APH dan dilakukan asesmen sampai dipastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul telah bebas atau telah sembuh dari penggunaan narkoba. Karena kita juga tidak ingin ini menjadi modus bagi para pengguna, dia menggunakan kesempatan ini untuk seolah-olah ikut rehab supaya tidak diproses, namun kemudian dia tidak sembuh atau dia terus melakukan. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi ini juga menjadi perhatian kita, sehingga ini jangan sampai disalahgunakan dan kita harus melakukan asesmen yang kuat sehingga pengguna betul-betul bisa sembuh dari kecanduannya. Demikian juga kepada para pelaku pengedar ataupun bandar yang sudah berkali-kali tertangkap keluar masuk, saya minta untuk seluruh jajaran memberikan tindakan tegas. Saya yang tanggung jawab. Jadi mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Teman-teman, dalam penindakan khususnya untuk jaksa penuntut